Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Kita tak ingin amal pagi ini putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Maka kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, kita pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang perlu diluruskan, karena kalau tidak dia akan menjadi bengkok. Pernyataan Bapak Haji Asari Tambunan, beliau memanggil saya Kiai. Kiai ini syaratnya 3. Yang pertama, punya pesantren. Saya sampai sekarang hanya mengajar di kampus, belum punya pesantren. Yang kedua, Kiai itu bisa baca kitab kuning. Kitab saya putih semua, tak ada yang kuning. Yang ketiga, yang paling berat, syarat Kiai itu bininya 2. Jadi cukup ajalah panggil UAS, Ustadz Abdul Somad. Tapi di bulan 12 nanti berubah menjadi ujian akhir semester. Tapi jangan tuduh saya tegak di depan perempuan karena ingin mencari syarat yang ketiga. Ustadz tuh sudah dijelas dipasang di pagar. Ini kan perempuan, ini laki-laki. Kenapa Ustadz tegak di sini? Kalau saya tegak di sini membelakangi orang-orang tua. Kita dari kecil sudah diajarkan adat istiadat. Kalau nanti kalau ada orang tua tak boleh duduk di atas, maka saya tak duduk di kursi. Kalau ada orang tua tak boleh belakang, nanti punggung awak berbisul. Nasihat orang tua itu masuk ke dalam hati. Hari ini kita hormati orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita, insyaallah. Mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah untuk memimpin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bersama beliau ada pula Wakil Bapak Bupati Deli Serdang, yaitu Bapak Tuan Haji Zainuddin Mars. Saya ada 3 Zainuddin yang saya kenal, Zainuddin MZ, Zainuddin Zaidan, Zainuddin Mars. Lalu kemudian tadi yang memberi kata sambutan tadi di mimbar, itu namanya Haji Iqbal Syauqi LC. Kenapa beliau titelnya LC? Karena menengok mendung ini cemas deh, lagi cemas. Haji Iqbal Syauqi LC lagi cemas, diteleponnya lah saya, Mat, katanya. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, Mat aja. Mat, katanya, ya bang, abang saya dulu waktu di Mesir, Kairo. Mat, ya bang, bisa kau ceramah tempat kami? Di mana? Di masjid. Besar masjid abang tuh. Sombong kali kau. Maksudnya, kalau masjid itu tak muat, nanti meletup masjid itu. Nah, kata dia akhirnya, setelah mulai kau datang kemarin berapa kali, nampaknya perlu kita pindah ke tanah lapang. Tak yakin dia saya Ustaz. Inilah kalau senior-senior gitu. Ketua PPMA. Dulu kami di Mesir namanya PPMI. PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Sampai sini saya tengok berubah pula. Ketua PPMA. Apalah PPMA? Rupanya Persatuan Pemuda Masjid Al-Hasanah. Oh, hebat juga dia. Hari ini berkumpul. Ketua panitianya tak tanggung-tanggung, Pak Dr. Andus Zulkifli MSc. Tahu Bapak Ibu MSc? Master segala ilmu. Apa aja ilmu bisa. Termasuk ilmu menahan hujan ilmu bisa. Masya Allah, ramainya lah pula jamaah Masjid Al-Hasanah ini berkumpul melimpah ruah semuanya. Masya Allah. Kemudian ada bersama kita tokoh pemuda masyarakat Sumatera Utara, Haji Musa Rajek Shah. Kita panggil dengan Bang Ijek. Saya kalau sama orang bapak-bapak ini canggung saya. Kalau manggil abang, kalau manggil nama kan. Nah, cuman kalau panggil nama kan tak sopan, panggil abang saja. Bang Ijek. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis. Yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya bustan. Dunia ini taman yang indah. Zuyinat bi arba'ati ashya. Dia akan menjadi taman kalau ada 4 hiasan. Ini bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Kalau mau menengok taman harus ada 4 hiasan. Hiasan yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama. Maka hari ini saya tidak ulama, saya hanya ustadz biasa, tapi dimuliakan luar biasa. Ketika tadi pas mau berangkat dari masjid, ya dulu, ini pejabat lu. Enggak, ustadz dulu. Jarang kita disuruh duluan. Biasanya kalau kita disuruh duluan itu, biasanya kadang sama rombongan kita di belakang. Belakang, bupati depan, gubernur depan, kita belakang. Bahkan kita mau dekat, datang pula Satpol PP. Pak, jangan masuk Pak. Aku yang mau ceramah nih. Pernah saya acara,
Ini saya ingat karena paling menyakitkan. Masuk saya ke rumah makan, kata Pak pejabat, Ustadz, nanti Ustadz kalau sampai masuk rumah makan itu duluan. Iyalah, kami menyusul. Ya, masuk saya ke dalam, ke ruang eksekutif, full AC, dilarang merokok. Masuk saya ke dalam. Pas saya duduk, datang penjaganya. Pak, ini untuk VVIP. Gitu. Very, very important person. Keluarlah saya, karena dibilangnya penting. Dianggapnya saya tak penting. Untung saya orang yang model tak suka merajuk. Kalau sempat saya balik, apa tak gagal acaranya? Sombong betul Ustaz, enggak, bercanda aja. Lalu kemudian saya pun duduk di luar sambil nonton TV. Udah tak lama sesudah itu datanglah rombongan pejabat begitu masuk. Ustaz tuh sampai duluan. Iyalah saya bilang. Kenapa tak masuk? Suruhnya aku keluar tadi. Nah, tapi di Deli Serdang ini memang Masya Allah memuliakan negeri-negeri para ulama. Allahu Akbar. Ini Sumatera Utara, negerinya kerajaan-kerajaan yang memuliakan ulama. Ada seorang imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi merantau ke Makkah Al-Mukarramah, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi ahli dalam bidang mazhab Syafi'i. Lalu kemudian nasibnya baik. Itulah takdir tadi. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Lalu kemudian menikahlah dia dengan anak saudagar kaya namanya Syekh Saleh Al-Kurdi. Siapa namanya? Saleh Al-Kurdi. Al-Kurdi artinya orang Kurdi. Al-Iraqi orang Irak. Al-Misri orang Mesir. Al-Minkabawi orang Minangkabau. Dulu ada ulama besar dari sini namanya Syekh Husain As-Sardani. Sardani dari Serdang. Syekh Husain Sardani ahli tamat dari Timur Tengah. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dibawa oleh mertuanya dekat dengan sultan, dengan Syarif Makkah. Salatlah mereka. Ketika sedang salat, tiba-tiba salah baca Tuan Syarif. Diluruskannya dari belakang. Ketika sudah diluruskannya bacaan, maka selesai salat mereka berdialog, ngobrol cerita agama. Kagumlah Syarif tadi dengan ilmu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, diangkatlah jadi imam Masjidil Haram. Itulah orang Nusantara yang pernah jadi imam Masjidil Haram, meninggal 1916. Salah satu muridnya bernama Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, diangkat menjadi mufti kerajaan Delhi. Ini negeri berlevel internasional, bukan tanggung-tanggung. Makanya kalau tanggung-tanggung datang ceramah ke Deli Serdang, ke Medan, luar biasa, ngeri kita. Makanya tertulis itu, penceramah Abdul Somad LCFA, penceramah LCFA. Apa artinya? Lagi cemas menghadapi anak-anak Medan, anak Deli Serdang. Lalu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi tadi punya murid, tidak hanya Syekh Hasan Maksum, ada satu lagi muridnya datang dari Jombang, Jawa Timur, namanya Syekh Hashim Ash'ari. Syekh Hashim Ash'ari mendirikan ormas, itulah dia Nahdlatul Ulama. Jadi hari ini kalau kita tengok tadi ada adik kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian dia juga punya murid datang dari Bukit Tinggi, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang ke Bukit Tinggi, mendirikan pesantren Candong, mendirikan ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Maka ada 3 ormas yang sama, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Al-Ghazali. Di Sumatera Utara Al-Wasliyah, di Sumatera Barat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Kunut subuh pakai kunut. Sampai sekarang di Deli Serdang subuh pakai kunut. Yang berkunut, yang tak berkunut tak usah kelahi. Muhammadiyah memang tak berkunut, tapi Muhammadiyah dengan NU masih sama-sama sepakat bahwa sholat subuh. Yang anak muda NU sama anak muda Al-Wasliyah sama anak muda Muhammadiyah berkelahi masalah kunut subuh, berdebat sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya tak sembahyang subuh. Betul. Maka ulama dihormati, dimuliakan di negeri ini. Tadi saya habis salat subuh ziarah ke makam Syekh Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus di samping Sungai Deli. Nana ada makam Syekh Muhammad Yunus ya. Saya pun ziarah di situ. Dulu ini berkelahi antara kaum tua sama kaum muda, saling membid'ahkan, saling berkelahi. Datanglah Tuan Guru Arsyad Talib Lubis. Tuan Arsyad Talib Lubis luar biasa. Bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab cair, bahasa Mandailing memang udah dia lah. Ditulisnya lah kitab perbandingan agama. Maka banyak, luar biasa kitab itu saya baca. Harus referensinya bahasa Belanda banyak. Perbandingan agama Islam Kristen. Saya punya buku itu, saya simpan sampai di rumah. Datang Ismail Banda, datang Abdurrahman Syihab, datang Tuan Guru Muhammad Arsyad Talib Lubis menghadap Muhammad Yunus. Syekh Muhammad Yunus ditanya, apalah agaknya cocoknya ormas menengok orang sudah banyak berkelahi-kelahi ini. Akhirnya pada tanggal 30 November 1930 dibuatlah yang berkelahi, yang membid'ahkan, yang mengkafirkan balik bersama, saling menyambung hubungan silaturahim. Maka muncullah ormas besar dari Sumatera Utara bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Diambil dari kata wasalah,
menyambung. Yang selama ini tak cakapan, sambung balik. Yang selama ini putus hubungan, sambung balik. Maka sebenarnya kita beramai ini tak lain tak bukan adalah menyambung silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu mengikatkan. Rahim, maaf, rahim kantong janin, tempat anak dalam perut perempuan. Itu namanya rahim. Kalau tak adalah rahim itu, dicampurlah anak itu sama-sama belajar. Karena ada rahim, ada usus. Rahim itulah yang menjaga anak. Tidak ada anak yang lahir melompat kepanasan dari Afrika Utara. Kenapa? Karena rahim tempat paling nyaman, adem, ayem, tentram. Tidak ada anak yang melompat jadi es batu di kutub selatan. Karena beku di bawah 0 derajat. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling tenang. Makanya kalau sudah perempuan harus dioperasi, rahimnya harus dibuang. Apa kata dokter? Ibu, rahim harus dibuang karena tidak bisa lagi meleleh air matanya, karena dia tidak akan bisa mengandung anak. Istrinya bersedih, suami pula senyum. Kenapa dia senyum, Pak Ustaz? Tanyalah sama senyum. Apa niat mereka, mana saya tahu. Nah, ini negerinya para ulama, maka ulama harus dijaga. Menjaga ulama bukan sekedar menghormati, memuliakan, tapi bangunkan madrasah-madrasah yang akan mencetak para ulama di masa akan datang. Allahu Akbar. Dulu namanya Maktab Tapanuli. Di Maktab Tapanuli itulah banyak dikader ulama-ulama. Tapi kemudian kalau cuma bawa Tapanuli, ini kan multi etnis. Ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Karo, ada orang Mandailing, ada orang Melayu. Tak cocok kalau cuma bawa Tapanuli. Maka Maktab Tapanuli berubah menjadi Al-Wasliyah. Cikal bakal embrionya dulu adalah Maktab Tapanuli. Mesti ada. Ini ulama meninggal. Allah tidak mencabut ilmu intizaan macam mencabut pokok kayu, tidak. Tapi ilmu dicabut dengan apa? Bimautil ulama, matinya ulama. Maka tercabut ilmu. Buya Hamka meninggal, sampai sekarang tak tergantikan. Dalam diri Buya Hamka itu paling tidak ada 4. Cara bicaranya Zainuddin MZ, cara tafsirnya pakar tafsir, menulis novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi. Buya Hamka ceramahnya bisa, menulis tafsir bisa, dan dia pula politisi. 4 pribadi dalam diri Buya Hamka. Dia bisa menulis novel, dia bisa berceramah, bisa menulis tafsir, dan dia politikus dari partai Masyumi. Sekarang itu punah, musnah, tak tergantikan. Kalau kita bacalah novel Tenggelamnya Kapal Panderwik, Masya Allah, terbayang kita bagaimana Zainuddin meninggalkan Hayati. Oh, apa kata orang? Ustaz Somad, ketika aku baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwik, bergoncang rasanya. Rasanya akulah di dalam kapal itu dipukul ombak. Begitu bukuku tutup, barulah aku sadar, rupanya dalam sudahku. Masuk dia ke dalam hati, tak tergantikan sampai sekarang. Makanya tadi ketika saya tengok anak Bang Iqbal Sauki, dari mulai hotel sampai di jalan sampai di masjid membaca buku, di mobil baca buku, di hotel baca buku. Saya bilang, Bang, anak abang kenapa gitu? Ayahnya begitu pula anaknya. Memang betul ya Bang, rupanya buah itu tak jatuh tak jauh dari batang kayu. Buah tak akan jauh jatuh dari pokoknya, kecuali kalau buah itu dilarikan burung. Ada kawan saya di Makassar, Sulawesi, dia azam tekad, aku menikah takkan kulihat calon istriku itu. Menikah, jadi gimana kau bisa ketemu sama binimu? Pergi aku bertamu ke rumah orang, kulihat foto suaminya ganteng, bininya cantik, maka aku ambil kesimpulan pasti anaknya cantik. Karena buah tak akan jauh jatuh dari pohonnya, kecuali dilarikan burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka buatkan pendidikan ulama-ulama. Ada seorang ulama besar pulang dari kota Makkah bernama Syekh Mustafa Hussein. Maka nama dia itu yang diambil, Mustafa, menjadi sekolah Mustafawiyah. Pesantren tertua, terbesar, terbanyak santrinya sampai saat ini. Apa yang diproduksi di sana? Ulama-ulama besar yang ada di Medan ini. Siapa dia? Ustadz Hafiz Yazid, Ustazul Asafis, tamat dari Purba. Makanya bapak-bapak ibu kalau menghormati ulama, bukan sekedar memuliakan ulama dikasih kursi, memuliakan ulama kasih air minum, memuliakan ulama diberikan mikrofon, memuliakan ulama dikasih sorban, bukan. Tapi apa? Cetak ulama-ulama di masa akan datang. Ibu-ibu siap mencetak ulama? Dari bunyinya tak yakin. Tapi insya Allah sekolahkan anak-anak kita ke lembaga, dunia akan tetap indah bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Tak cukup dengan air putih, datang teh manis. Tak lama lagi kopi ginseng. Maka katakan, nak, aku ingin kau menjadi ulama. Datuk saya dulu berpesan, cucunya lebih 40 orang, semua cucuku ini terserahlah, tapi yang satu ini jangan sekolah umum, ini harus sekolah agama. Ditunjuknya kepala saya, cucuku yang satu ini harus sekolah agama. Makanya saya tidak mendadak ustaz. Ada orang melamar jadi foto model, tak lulus, lomba ceramah menang jadi ustaz. Saya memang didesain dari awal, ini harus sekolah agama. Maka saya tak sekolah SD, ibtidaiyah kelas 1, ibtidaiyah kelas 2, ibtidaiyah kelas 3. Kelas 4 muncul masalah, tak bisa baca Latin.
Akhirnya pindah ke SD. Habis itu pindah ke Sanawiyah, pindah ke Aliyah, pindah ke Mesir. Jumpa dengan Ustaz Iqbal Shauqi. Ini harus. Bagaimana kami mau menyekolahkan anak nih ya? Biaya sekolah agama mahal. Kalau mau dikirim ke Mekah, ke Mesir. Kalau aku hidup, aku yang akan membiayai kuliah dia nanti. Tapi kalau aku mati, ini pokok kelapa 2 hektar akan membiayai sekolahnya. Bercita-cita ingin mencetak seorang yang paham agama. Mungkin untuk ulama jauh. Jangan katakan Ustaz Abdul Somad ulama, jangan katakan kiai, jangan katakan buya. Ustaz aja dari ini. Nanti mungkin panjang umur, sehat badan. Yang penting anak cucuku bisa tahu Quran, bisa tahu halal haram makruh dengan cucuku yang satu ini. Kalau panjang umurku, aku membiayai dia. Tapi kalau aku mati, maka ini pokok kelapa membiayai sekolah dia. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Atuk saya meninggal, pokok kelapa itu pun mati. Tidak pernah seperak pun batang kelapa itu membiayai kuliah saya. Tapi akhirnya Allah membalas. Dijanjikan Allah, siapa yang bersedekah lillahi ta'ala, maka dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. S1 saya selesai, dapat beasiswa Al-Azhar, dapat tiket pulang, dapat asrama, tanpa keluar duit seperak haram dari. Selesai. Habis itu S2 saya dapat dari Maroko. Yang memberi saya beasiswa, nama lembaganya AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Tidak ada biaya sama sekali. Lama saya merenung. Padahal saya tak pintar, padahal saya tak cerdas. Biasa saja. Waktu SD saya ranking 16. Makanya waktu keponakan saya sedih. Kenapa kau sedih? Aku ranking 2 wak. Senang aja. Aku 16 dulu. Bisa saya kuliah ke Mesir, bisa saya kuliah ke Maroko. Tapi jangan ini menjadi yang 16 saja lah. Jangan. Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dunia akan indah bi'ilmil ulama. Datangi pengajian-pengajian ulama. Tadi malam kita berkumpul dengan para ulama habaib. Ada namanya ulama Ustadz Mufti, tamat dari Yaman. Katanya dia punya majelis-majelis. Hadir di majelisnya. Di sini ada pula pengajian Ustadz Hafiz Yazid, punya kelompok kajian Al-Ittihad. Hadir di pengajian-pengajian. Ada pula Al-Mukarram Kiai Haji Zulfikar Hajar, itu syekh senior kami di Mesir. Hadir di pengajiannya. Ada pula langsung murid dari Makkah, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Ali Akbar. Hadir di pengajian-pengajian. Pokoknya apapun pengajian, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah SWT. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak menduga tadi pentas tenda sebesar ini akan penuh, melimpah ruah. Yang di luar tenda, yang tak duduk, yang tegak, yang kena panas matahari, itu pahalanya 2 kali lipat daripada yang lain. Maka siapa yang mau dapat 2 kali lipat, pindahlah dia. Dan masuk dalam dia. Ini semua ini hanyalah karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih ada orang yang mau mendengar ceramah? Kenapa masih ada orang yang mau mendengar tausiah? Ini bukan pentas dangdut. Kalau dangdut ramai biasa, tapi pengajian selama ini luar biasa. Kenapa? Karena dulu ini dididik oleh para ulama. Saya memang beberapa hari di Medan ini memang terkejut batinnya. Kenapa terkejut? Asal keluar, jamaah ini menarik-narik. Ditarik. Kalau laki-laki narik tak apa, perempuan-perempuan ini. Tapi alhamdulillahnya beberapa hari ini dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad yang menarik itu nenek-nenek aja semua. Dari pagi ditariknya tangan saya. Ustaz Somad. Begitu ada jamaah yang menghalang, jangan, tak boleh. Parah kali kalian itu. Masya Allah, itu bahasa orang Medan biasa. Dia tidak minta, kalau tempat lain kan, Ustaz dipersilakan. Udah, main kan Ustaz, main kan? Ya, itu bahasa orang Medan. Tapi kita udah sama-sama paham itu. Jadi waktu di Mesir dulu kan macam-macam mahasiswa itu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi. Bertamulah anak-anak dari Jawa ke rumah kawan Medan. Udah disiapkannya masak, dipanggil tuh, makan. Kita tengok anak Jawa dulu ketakutan. Kenapa dia takut pulang? Ini Medan memang biasa begini. Dia tuh baik itu, saya bilang. Udah makan itu. Kalau mereka kan enggak, makan mas. Kalau kaki dia dipijat, tolong ya mas. Maksudnya enggak, apa kaki kau ini? Itu biasa. Itu kan bahasa saja. Tapi yang penting hatinya. Kalau mau menengok gimana hati orang Medan, orang dari Serdang, inilah hati-hati yang tulus yang itu. Yang biasa. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita hari ini masih Islam? Itu karena ulama. Tapi ulama ini akan dihabisi kalau pemimpin tidak cinta pada ulama. Betul? Maka ke depan pilihlah pemimpin yang cinta pada ulama. Ketika kita ambil paku, kita cucuk biji mata orang yang mau kita pilih. Itu bukan sekedar mencucuk biji mata lubang hidung telinga. Aku Abdul Somad bersaksi atas nama Allah di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Push. Makanya sebelum pilih itu istikharah dulu. Ibu mana yang dipilih? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu ibu pilih? Cuma lah Pak Ustaz. Asal pedamkan mata, gambar dia nampak. Kenapa gambar dia nampak? Nah, tak enak saya nyebut sama Ustaz, nanti Ustaz ceramahkan. Sebut aja lah, tak apa-apa. Kenapa gambar dia selalu nampak? 4 sebabnya. Pertama, dikasihnya kami kemarin baju kaos.
Habis itu gendang rebana. Kami undang dia ke masjid. Kebetulan grup rebana nyanyi. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Turunlah dana itu. Ini tak ada rebana. Tak ada. Aku suka rebana memang. Cuman kadang backing vokal ini tak sesuai. Maksudnya kalau sudah ya dana itu do sokong lah, ini enggak ya dana ya la 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 itu kan tidak ada. Penyanyi minta backing vokal tidak ada. Ya kan ada lah. Apalah payahnya na. Nah, ini akan datang dulu. Ini mau saya dari mana lagi? Saya dulu asalkan emak saya pergi undangan kenduri, undangan walimah, undangan akikah, ikut saja. Makanya banyak saya hafal lagu nasyid. Kenapa? Karena bukan saya hobi nasihatnya itu enggak, pulut kuning sama ayam panggang. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Nur Asia Jamil. Kita ingat tidak? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu lagu nasyid orang dulu. Sekarang anak-anak tak lagi ada kenal lagu nasyid. Apalagi yang racun kicingkan. Selimut putih itu yang menyusunnya ulama dari Medan, Sumatera Utara. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali menyusun syair, dibuatkan olah vokalnya, maka lahirlah ada dulu namanya Profesor Ahmad Baki. Betul? Maka lagu-lagu religi, sekarang kita kehilangan lagu religi. Hilang, rebana tergeser oleh keyboard tunggal. Lalu, dulu anak-anak tahu sopan santun tata krama, cium tangan Ustaz. Kenapa? Karena orang tuanya menyanyikan lagu Dodoi si Dodoi, mengayun anak. Dulu begitu, sekarang enggak. Anak-anak muda jumpa sama Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat? Lagu metal lah di bawahnya. Oleh sebab itu maka dunia akan indah dengan apa? Bi'ilmil ulama. Tapi sekarang tempat mencetak ulama itu nasibnya bagaikan kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Ujung tombak pendidikan Islam sekarang MDA. Di Deli Serdang masih MDA namanya? Ada saya tidak ya? MDA. Bagaimana gaji guru MDA sekarang? Saya tak tahu di Medan, tak tahu di Sedang, tak tahu Sumatera Utara. Tapi yang jelas sebagian besar gaji guru MDA 300.000 sebulan, gajiannya 3 bulan sekali, disunat masalah. Bagaimana mau bangkit? Ustaz ceramah tak selesai ceramah. Mari sekolahkan anak kita, mari bantu MDA, tak selesai. Tapi kalau ada orang punya kekuasaan, dia tak ceramah, cukup dengan tanda tangan. Asal ke atas 2M, asal ke bawah 20.000 lagi. Selesai, berhenti ya dana. Begitulah kekuasaan yang hebat. Naiklah Ustaz Somad ke atas mimbar, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Apa respon jamaah? Apa yang kau dengar dari khutbah Ustaz tadi? Kata dia, takwalah kepada Allah. Bukan ingat dia pesan zakat itu. Tapi ada seorang bupati di Riau, dia tak pernah ceramah. Tidak pernah ceramah. Tapi di kabupaten itu zakatnya beroleh 2015 10 miliar. Zakat. Kenapa? Dibuatnya perda, peraturan daerah, disepakati oleh anggota legislatif, usul dari bupati. Semua PNS, guru wajib bayar, potong 2,5%, potong atas. Selesai. Lagi kita keluar semua. Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau bahasa kampungnya political will. Politik will artinya keinginan, bukan wadinta idaman lain. Political will. Bisa. Makanya cerita tentang ada kabupaten di Riau ada zakatnya 10M, saya bawa sampai ke Aceh. Diundang saya ceramah ke Aceh, mau labuh, Aceh Barat, ceramah lah saya. Kami di Riau ada kabupaten 10 miliar. Selesai acara datang pengurus bas Aceh Barat. Ustaz Somad, kami di sini 15. Rupanya orang lebih banyak pula dari awak lagi. Makanya Somad kalau mau ceramah akan datang tanya dulu. Kalau kira-kira di situ 4M berapa kayak 10M. Tapi kalau di situ udah 15, nah diam aja lah. Buat cerita lain. Apa ibu ya? Jadi Serdang berapa? Belum saya tanya lagi. Insya Allah Provinsi Sumatera Utara penduduknya lebih kurang 10 juta orang. Maka itu luar biasa ke depan zakat ini. Kadang kita kasihan ini orang di lampu merah, tolong Pak, belum makan Pak. Berangkat kita pagi, istrinya buta. Balik kita sore, lakinya pula buta. Pakai sip-sipan orang. Itu bisa selesai. Keluarlah perda, yang memberi sedekah dan yang diberi akan ditangkap. Tak selesai. Dinas sosial kan ada. Kenapa tak ditangkap? Bawakan truk satu, bawa skop, masukkan. Kalau memang betul dia susah, buatkan rusunawa untuk orang-orang susah. Subsidi, bantu. Tapi kalau dia pura-pura susah, buat pelatihan. Bisa, kenapa tidak? Betul apa tidak? Betul. Asal ada yang bilang tidak, turun saya. Bercanda.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Dah habis 40 menit. Cepat betul waktu di Deli Serdang. Tadi saya mulai ceramah jam 9, baru bahas satu udah jam 9.45. Dah, sekarang masuk yang kedua. Apa dia? Bi'adlil umara. Dunia akan indah kalau ada pemimpin yang adil. Oleh sebab itu tadi subuh saya berdoa, setiap khutbah Jumat saya berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Amin. Kalau adalah pemimpin yang adil, tenang kita, tenang. Kenapa hari ini dibuat tablik akbar? Karena pemimpinnya suka dengar ceramah, mewakafkan tanah, membuat masjid. Coba kalau pemimpin tak suka pengajian, diundangnya satu di bor. Siapa nama? Nanti saya sebut viral pula. Payah bisa caci maki ya. Saya tak apa-apa, jamaah yang sakit hati. Aku tak tahan menengok Ustaz caci maki ini. Rasanya aku tembaknya di kepalanya. Ustaz kenapa tak marah? Sabar, tak usah marah. Ustaz tak marah? Tidak saja. Kenapa Ustaz tak marah? Tak pernah baca. Ambil baca, habiskan waktu ya. Posting satu tabayun klarifikasi. Dah, jangan habis waktu gara-gara ini mau marah, dibanting api. Wah. Besok makin pusing curi hati lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pemimpin yang adil ini kita cari. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Dalam dunia demokrasi, tak ada beda suara profesor, doktor, S3 dengan orang yang tak sekolah. Mohon maaf, yang tak sekolahnya yang tersinggung. Sama semuanya. Kenapa? Karena one man, one vote. Ini bapak-bapak ibu yang sudah mapan, yang sudah ngaji, yang sudah tablik akbar. Kalau ada orang mau membeli suara 50.000, disebarnya duit serangan massal 50.000 pilih. Ada yang mau pilih? Mana mau dia 50.000? Enggak. Kalau 500 tidak. 5 juta, istiqoroh dulu. Maka itu persaksian kita di hadapan Allah. Pemimpin di negeri kita ini kita yang memilih. 2018 Bupati, Gubernur, Wali Kota. 2019 Presiden dan Legislatif. Itu tanggung jawab kita ke depan luar biasa. Ala adallukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, syirik. Masih ada syirik? Alhamdulillah tak ada syirik. Apa syirik itu Pak Ustaz? Saya bawa jamaah haji. Ustaz Somad, tolong bawakan ke toko batu cincin. Doh lah. Sampai ke toko saya tunjukkan batu kecil 1 rial, dia tak beli. Batu besar seperti telur angsa, dia tak beli. Mau cari batu apa? Yang melariskan dagangan ada Pak Ustaz.